Berlarut-larutnya kasus pencemaran nama baik yang berawal dari tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, akhirnya penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara 3 dari 8 tersangka tudingan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifausia Tiasuma. Bahkan penyidik juga telah melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap ketiganya. Sementara, 2 tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melakukan sowan ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tertutup itu dikabarkan kedua tersangka sepakat berdamai melalui proses restoratif justice. Lantas apakah penyelesaian restoratif justice juga bisa berlaku dengan para tersangka lain dalam kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis SH ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Iya, 2026 ini bisa dibilang dar-dar-dor, baru sekitar 2 mingguan ya, kita banyak sekali update terhadap kasus tudingan ijazah Joko Widodo begitu ya, setelah sebelumnya pekan lalu ada pertemuan di Solo yang ternyata menghasilkan RJ, bahkan SP3-nya sudah keluar. Wow, cepat banget ya kayaknya timeline-nya. Kita mau tahu apa sebenarnya yang terjadi, benarkah ini akibat dari pertemuan itu atau tidak? Siapa inisiatornya? Apakah ada orang besar di belakangnya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Ada Ibu Elida Neti, pengacara dari Egy Sujana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kalau ada narsum A1 ini A1 plus ya? A1 plus kan hadir langsung nih hadir langsung di sana. Ada juga bergabung bersama kami Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Fikar. Nanti Pak Fikar kita minta analisanya ya terkait dengan kasus ini. Tapi pertama kita mau tahu Bu Eli. Bu Eli, tadi malam di TV One kita juga melihat Pak Damai Hari Lubis memperlihatkan SP3-nya. Apakah Pak Egy Sujana juga memiliki surat yang sama? Punya. Oke. Iya. Nah, kalau ini tumpukannya banyak, ada gak di situ suratnya? Ada. Sudah dipersiapkan ya? Iya. Nah, mungkin nanti bisa ditunjukkan kepada kami. Iya. Tapi kita ke pertemuan Solo terlebih dahulu. Boleh. Sebenarnya siapa inisiatornya? Sudah berapa lama rencananya dibuat untuk ada pertemuan di Solo kemarin? Rencana ini sebulanan. Sebulanan. Lebih kurang ya. Dan itu matangnya dalam waktu 4 atau 5 hari. Setelah kita melihat peristiwa ini berkepanjangan, terus tidak ada henti-hentinya. Bahkan ada dari beberapa pihak yang benar-benar melakukan gestur yang tidak baik sebagai tokoh bangsa, selalu tampil di TV-TV, ribut. Saya berpikir, kok harus seperti ini? Oke.
Nah, khusus buat Bang Egy, saya kaget Bang Egy dijadikan tersangka. Kemudian ketidakterimaan kami Bang Egy dijadikan tersangka, kami cari analisa hukum. Pertama, Bang Egy belum pernah di BAP karena sakit. Kalau kita sakit kan ditanya sama penyidik tuh, apakah saudara sehat? Oke. Nah, kemudian Bang Egy adalah seorang pengacara yang sedang bekerja membela kliennya di dalam kasus Jokowi undercover yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, ketiga, Bang Egy juga adalah pelapor yang ada dilindungi oleh undang-undang bahwa saksi, telapor, dan korban dilindungi oleh undang-undang. Nggak boleh dilapor balik. Oke, berarti bisa dibilang bahwa inisiatornya adalah Bu Eli sendiri? Bu Eli. Ya, bersama anaknya, juga pengacara, yaitu Pak Isbullah. Ya. Oke, kalau dibilang berarti sebulan lalu, berarti Desember kemarin inisiasi ini sudah dibuat begitu, obrolan mengenai kita akan bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, segala macam sambutan dari timnya Pak Jokowi. Nggak ada begitu. Semua yang di publik itu boleh dikatakan 80% tidak tepat. Oke. Ya. Jadi setelah itu kami ajukanlah gelar perkara khusus. Ya. Jadi perlihatkan di sana. Gelar perkara khusus, setiap minggu saya koreksi gelar perkara khusus. Kapan-kapan saya desak. Bahkan waktu saya melakukan gelar perkara khusus, pengacara-pengacara dari pihak kita juga mengejek saya. Kok tersangka gelar perkara? Satu-satunya Prapit. Loh kan ada di undang-undang. Perkap juga mengatur. Alhamdulillah terkabul gelar perkara. Oke, terjadi gelar perkara pada tanggal 15. Oke. Kalau 15 Desember ya Bu ya? Ya kalau saya nggak salah 15 Desember itu tanpa 14 ya, lupa ya. Nah, pada saat itu saya yang mempersiapkan diri. Apa itu gelar perkara? Oke, baik. Kita karena durasinya agak terbatas ya, Bu Eli ya. Mungkin kita bisa lebih cepat lagi. Berarti inisiasi antara pertemuan pihak Ibu dengan pihak Pak Jokowi di Solo ini setelah gelar perkara, setelah melihat ijazah tersebut. Iya, tapi nggak ada hubungannya itu. Gelar perkara itu supaya nggak miss, biar saya jelaskan. Ya, gelar perkara itu kami bermohon dengan sesuai dengan aturannya. Kami membuat legal opini, kami menyampaikan kepada apa yang dimaksud gelar perkara itu. Ketika ditersangkakannya Bang Egy, berarti penyidik tidak benar kerjaannya, kurang tepat. Setelah itu kemudian dilakukan pertemuan, diinisiasi oleh Bu Eli. Nah, gelar perkara itu kan dilakukan, ada warsidik, ada ini nanti Bapak menjelaskan. Ada warsidik dan ada juga propam semua. Nah, untuk meminta Bang Egy ditarik tersangkanya. Oke, baik Bu Eli, kita fokus di pertemuan Solo saja ya, karena durasinya sangat terbatas ini ya. Nah, setelah itu saya mengajukan gelar perkara tanggal 15, tanggal 17 saya ajukan untuk pertemuan. Bukan, Bang Egy berobat ke luar negeri. Oke, baik. Kita fokus di Solo aja, Bu. Banyak hal yang harus kita konfirmasi karena beritanya cukup luas, apalagi tadi Ibu bilang sebagian besar yang tersebar di masyarakat itu tidak tepat, begitu. Kita bahas satu-satu. Benarkah ada 2 polisi aktif yang ikut hadir di Solo kemarin? Benar. Polisi dari mana? Polisi penyidik dari Polda Metro Jaya. Iya. Oke. Apa kepentingannya? Permintaan saya. Oke, berarti di situ lah dikeluarkan SP3 atau dibicarakan SP3? Oh, bukan. Jadi begitu kita saya lihat ini Bang Egy sakit ya, berdasarkan rasa kemanusiaan, saya bilang saya mau deh ke Solo, gimana caranya? Baik, fungsinya kedua polisi aktif hadir di sana untuk apa, Bu?
saya nggak bisa ceritanya begini kalau saya Karena durasi kita nggak panjang, Bu. Kita cuma punya 2 segmen, 1 segmen bahkan. Kita harus langsung ke intinya, karena harus banyak yang dikonfirmasi. Apa saja fungsi dari 2 polisi aktif tersebut apa? Untuk saya berkoordinasi dengan sana, saya kan nggak kenal dengan orang sana. Kan di situ ada pas pampres, tentu ada pengamanan. Nah, kami, Bang Egy itu kan nggak mau kata-kata minta maaf itu kan tidak mau. Biar dia ditembak, dia tidak akan minta maaf. Oke. Nah, Berarti kedua yang kami konfirmasi tidak ada permintaan maaf di sana saat itu. Tidak ada. Jadi begitu kami ada sidang di Pekanbaru, Bang Egy, oke Bu Eli, nggak apa-apa kita ke Solo. Tapi 2 permintaan, tidak minta maaf, tidak ada media. Oke. Setelah itu saya telepon penyidik, namanya Pak Rosadi. Ini kan boleh dong, dalam undang-undang boleh restoratif justice itu ada pendampingnya, boleh kepolisian, boleh kejaksaan. Berarti polisi mendampingi proses restoratif justice. Ya, tidak begitu, hanya mendampingi pertemuan. Hanya mendampingi pertemuan. Jadi saya minta boleh nggak biar bisa kami aman di situ. Kami berangkatlah dari transit dari Riau sampai di sana. Mereka udah hadir, udah ada. Terus sudah lewat aja di situ kami minta, Bang Egy minta harus steril. Ya kami lewat dulu. Setelah steril ada polisi dari pihak kita. Udah oke, Bang Egy akan balik atau akan ribut kalau tidak steril. Nah saya kan dakdikduk. Saya nggak putus istighfar, nggak putus zikir. Karena saya takut ini akan berdampak luar biasa. Karena Bang Egy orangnya nggak bisa diatur atau nggak bisa ini gitu. Menurut dia yang benar karena dia adalah seorang tokoh dan pakar. Saya sebagai pengacaranya tentu menginginkan yang terbaik buat dia gitu. Apapun saya lakukan demi kepentingan klien saya, bukan menghalalkan segala cara untuk kepentingan ini. Jadi setelah di situ saya pertama masuk 20 menit, 23 menit bersama Pak Jokowi, 4 mata. Kemudian baru masuk DHL, baru masuk Bang Egy. Begitu Bang Egy masuk, langsung Pak Bang Egy Sujana dipeluk. Dipeluk sama Pak Jokowi. Terus langsung Pak Jokowi bilang, ingat ya, Bang Egy ini dulu sudah top. Waktu dulu 2006 saya minta tolong sama Bang Egy buat LBH di Solo. Baik, Bu Eli, nanti kita akan dalami itu ya. Saya ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar, tadi kan ada pendampingan dari 2 polisi aktif begitu ya. Sebelumnya ada yang pembahasan juga bahwa tidak ada polisi di sana. Tapi ini sudah terkonfirmasi sama orang yang datang langsung ke sana. Ada 2 polisi aktif yang ikut mendampingi. Satu, bukan 2 ya? Satu polisi aktif. Gimana Pak Fikar? Apakah memang diperbolehkan ada pendampingan polisi aktif untuk dalam pertemuan saat itu berarti belum adanya restoratif justice? Belum ada SP3, masih tersangka. Gini, perkara pidana itu sebenarnya yang dilindungi adalah kepentingan umum. Jadi ada aturan yang dilanggar dan aturan itu adalah melindungi kepentingan umum. Nah, ketika dalam konteks kasus ini, gitu ya, yang dilindungi adalah nama baik seseorang, kan begitu, iya kan? Nah, ketika itu kalau dalam delik aduan, mereka bisa ketemu tanpa ada orang lain yang mendampingi atau tanpa ada unsur lain yang mendampingi, bisa ketemu, mereka sepakat, udah cabut. Nah, kalau delik aduan gitu, selesai itu perkara. Hanya gitu. kesepakatan dua belah pihak saja. Kalau delik aduan, umpamanya pencemaran nama baik, kemudian ya ada delik aduan yang lain gitu ya. Nah, nggak ada masalah itu. Tetapi ketika itu bukan delik yang bisa bukan aduan gitu, artinya bisa dicabut sembarangan, maka menurut saya juga wajar saja kalau ada kemudian unsur penegak hukum yang hadir gitu. Apa yang terjadi? Karena kan begini. Perkara itu dihentikan SP3 ya, tidak buktinya kurang. Perkaranya bukan perkara pidana. Nah sekarang ada lagi nih, artinya berkembang itu. Ya, umpamanya ya itu tadi ada perdamaian antara
korban dengan pelaku. Restoratif justice. Ya, jadi sebenarnya ada menambah elemen dari pengertian restoratif justice SP3 itu. Restoratif justice itu kan ininya prosesnya, tapi ujungnya adalah itu tadi menghentikan SP3. perkara. Tapi kalau SP3 itu kan ini dilakukan sebelum ke pengadilan. Bagaimana statusnya SP3 sebelum pengadilan dan SP3 ini kan juga bisa terjadi di pengadilan? Iya, SP3 itu gini, pidana itu kan penyidikan itu di kepolisian, di penyidik, penuntutan itu di kejaksaan, ya, baru nanti di peradilan. Nah, SP3 itu bisa keluar di penyidikan dan penuntutan. Kalau pengadilan itu udah sidang. Itu nanti bebas atau lepas gitu putusannya. Ya, bukan di pengadilan. Jadi ini masih kewenangannya penyidik. Nah, karena itu keluar tadi SP3 penghentian penyidikan gitu. Berarti sebelum penuntutan itu lazim. Iya, bisa. Artinya karena restoratif justice bisa diterapkan pada beberapa tingkatan gitu, baik di penyidikan, di penuntutan, tapi kalau di pengadilan ya bisa juga disebut restoratif justice. Tapi karena kewenangannya sepenuhnya ada pada hakim, dia mau restoratif justice, mau memaafkan atau mau membebaskan itu terserah kewenangannya hakim, nggak bisa dicampur. Sebenarnya lazim nggak sih ada pertemuan antara tersangka dan juga korban didampingi oleh polisi aktif di sana untuk secara tertutup begitu ya untuk melakukan perdamaian masing-masing gitu. Ada kesepakatan mungkin yang terjadi di sana yang kita tidak ketahui. Lazim atau tidak? Itu bedanya perdata sama pidana. Kalau perdata cukup para pihak saja berunding, selesai. Memang lazim. Bisa dicabut itu perkara di pengadilan. Tapi kalau pidana itu sudah ada negara. Ya, perkara pidana bisa dilakukan karena ada negara itu tadi. Negara itu polisi. Gitu. Polisi, jaksa, pengadilan itu negara. Nah, karena itu ketika ini perkara pidana ada umpamanya perundingan, maka mau nggak mau negara juga harus hadir di situ, harus tahu. Karena ini bukan perkara perdata. Berarti polisi hadir itu udah benar. Bagian dari kehadiran negara di dalam konteks itu. Karena itu bukan gini, walaupun pencemaran nama baik itu ada aspek perdatanya, tapi dia pidana. Iya kan? Karena nggak cukup diselesaikan oleh dua belah pihak. Kalau negara nggak ikut campur, nggak akan pernah selesai itu ini kasusnya. Nggak bisa SP3. Berarti di luar kantor polisi juga bisa dilakukan. Bisa. Asal polisi ini datang. Tidak memandang siapapun itu, walaupun mantan presiden. Iya. Yang penting melibatkan para pihaknya itu. Baik. Ada pelapor dan terlapornya gitu ada. Gitu. Baik, berbicara SP3, kapan sih Pak Egy dapat SP3-nya? Di dalam hal ini kita kan butuh proses. Maaf, saya hanya minta tolong kepada pihak polisi untuk pengamanan, bukan untuk pendampingan. Di dalam itu yang hadir cuma saya, Pak Egy Sujana dan DHL. Tiba-tiba ada dua orang, yaitu dari Rejo. Itu kami kaget, kami nggak tahu itu. Namun dia adalah pendampingan Pak Jokowi barangkali, mungkin itu. Kenapa ini spontanitas? Pengacara Pak Jokowi aja nggak tahu kami datang. Jadi ini memang benar-benar pure. Saya mau. Karena selama ini Bang Egy ditawar berbagai cara mereka mau memberikan sesuatu. Bang Egy nggak mau. Ada yang ngantarkan apa. Ada tawaran memberikan sesuatu dari siapa, Bu? Bisnis ya, dari orang itu saya nggak tahu. Cuman mungkin itu ada nggak ada, saya nggak tahu, biar Bang Egy yang mengklarifikasi. Bagi saya nggak mau Bang Egy ini terkontaminasi dengan hal-hal yang menggiurkan. Bang Egy itu tidak mau saya biar ditembak, dan saya tidak mau menggadaikan akidah untuk hal yang itu. Bu Eli mungkin sambil ditunjukkan kepada pemirsa juga surat SP3-nya, karena dalam hal ini kami juga ingin melihat begitu. Setelah pulang dari Solo, baru kami buat permohonan RJ. Nah, diproses dalam tanggal 13 RJ, kemarin baru keluar. Nah, inilah. Mungkin bisa diperlihatkan SP3-nya, Bu. Ini dapatnya berarti kemarin sore juga sama dengan Pak Damai? Iya, saya lebih dulu dari Pak Damai. Jadi kesepakatannya apa yang terjadi di Solo kemarin, Bu? Karena kan tadi dikatakan bahwa tidak ada permintaan maaf, berarti saling memaafkan atau saling damai atau apa? Menurut saya, kata maaf dengan
berjabat tangan atau mengucapkan itu tidaklah penting. Yang penting mereka berdamai, ikhlas kedua belah pihak, gesturnya cuman luar biasa. Mereka understanding atau apa selama ini mereka akan menjalinkan silaturahmi. Boleh sambil ditunjukkan ke kamera berarti suratnya, ini Bu? bisa dibilang perdamaiannya secara implisit ya, tidak ada secara tidak ada lisan. bawa dokumen, tidak ada apa-apa di sana. Ini permohonan disetujui oleh pihak Pak Jokowi, ditandatangani oleh Pak Jokowi, dan saya menandatangani. Di sana sudah ada nama Pak Egy Sujana dalam surat SP3 ya? Ya, ini SP3 dan ini laporan ke kejaksaan dan satu lagi pencabutan Masih pencekalan. akan di zoom, Bu. Boleh ditahan dulu biar tahan di sebentar, tapi kamera kita bisa sambil kelihatan, Bu. ngobrol ya. Bu Eli, kan kemarin juga ada foto yang tersebar. Nah, itu fotonya beneran atau hoax? Bisa Nggak kita ada konfirmasi? satupun foto di sana. Tidak ada Nggak foto. ada perjanjian yang kayak tanda tangan dokumen segala Tidak ada macam. dokumentasi Tidak ada. juga. Kami tidak bawa dokumen. Saya hanya bawa satu tas, Bang Egy, cuman semuanya tidak ada dokumen, tidak ada apa-apa. Pertemuan, ngobrol tentang sakit. Pak, saya ini mana tahu namanya umur ya. Dan Bapak juga sakit. Saya sakit kanker sampai diterangkan oleh Bang Egy, operasi, kemudian silakan Bapak mau berobat di tempat saya, udah itu, udah. Berarti benar-benar silaturahmi ya, Bu ya? Iya. Oke, nanti kita akan dalami lagi kejadian di Solo, tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.